Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Mutia Ayunisa, NPM 1914231026 dari Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan membahas materi pemanfaatan polisi tidur atau speed bump menjadi sumber energi listrik. Alasan saya memilih judul tersebut disebabkan mesin ini layak untuk dikembangkan dan dikaji agar menjadi sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia. Kemudian, agar lebih banyak masyarakat yang tahu tentang rancangan ini dan siapa tahu berminat untuk mengembangkannya. Energi di dunia ini banyak macamnya, namun energi yang banyak digunakan oleh manusia adalah energi listrik. Energi listrik sangat dibutuhkan untuk keperluan manusia dalam beraktivitas. Di Indonesia, potensi energi baru dan terbarukan cukup besar untuk menghasilkan energi listrik dengan variasi jenis yang beragam. Salah satu persoalan penting di Indonesia yang dapat menghasilkan energi alternatif terbarukan yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan disebabkan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Banyaknya kendaraan bermotor menghasilkan jutaan energi gerak kendaraan di jalan raya, dengan kerapatan 10 detik per kendaraan yang membuat energi gerak tersebut dapat dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan masalah tersebut adalah merancang pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi gerak yang terbuang pada saat kendaraan melintasi speed bump atau polisi tidur. Sehingga, pada dasarnya, sumber energi tersebut berasal dari pemanfaatan arus lalu lintas yang melewati jalan. Bila semua massa kendaraan memiliki potensi energi yang dapat dibangkitkan menjadi energi listrik, maka dengan memanfaatkan media jalan raya dan suatu mekanisme tertentu yang dirancang pada jalan raya, memungkinkan dapat dihasilkannya energi listrik dari sumber yang belum disadari sebelumnya. Oleh karena itu, video ini dibuat untuk mengetahui pemanfaatan laju kendaraan sehingga menghasilkan energi listrik. Di video kali ini, saya memilih alat atau mesin speed bump generator yang akan dibahas karena sangat menarik untuk dikaji dan dikembangkan menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Speed bump atau lebih dikenal dengan polisi tidur adalah mekanisme yang dipasang pada jalan untuk mengurangi laju kendaraan dengan tujuan keamanan. Teknologi speed bump dapat dikembangkan. Selain digunakan untuk mengurangi laju kendaraan, kini dapat berfungsi sebagai sumber penghasil energi listrik. Kebutuhan energi listrik yang terus bertambah membuat speed bump bisa menjadi alternatif sebagai penghasil energi listrik dengan memanfaatkan laju kendaraan. Banyaknya kendaraan yang lewat akan mempengaruhi banyaknya energi listrik yang disimpan. Pemanfaatan potensi energi dari massa kendaraan yang melalui jalan raya merupakan pengembangan pemikiran dalam menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan memanfaatkan laju kendaraan pada speed bump sebagai masukan, lalu diproses dengan generator untuk menghasilkan energi listrik, maka dapat menjadi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nah, untuk prinsip kerjanya, speed bump generator merupakan prototipe sistem tuas sebagai alat konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari mekanisme speed bump adalah ketika kendaraan yang melewati jalan raya menginjak bantalan atau bump, maka akan terjadi perubahan gerak translasi atau pergeseran dari kendaraan menjadi gerak naik turunnya pegas yang terkait dengan bump atau bantalan. Gerakan naik turun menggerakkan rak gear dan merubah gerak linier menjadi gerak rotasi. Gerak rotasi pada sistem pembangkit daya akan diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip induksi magnetik yang berada dalam generator. Kemudian, daya listrik yang dihasilkan generator disimpan pada akumulator atau aki yang dapat digunakan sebagai energi listrik untuk penerangan jalan dan lampu merah. Mesin speed bump generator dibuat untuk pemanfaatan lebih lanjut dari adanya aktivitas manusia di jalanan, di mana dapat menghasilkan listrik yang berguna bagi penerangan jalan maupun lampu lalu lintas. Kemudian, dengan dibuatnya mesin ini, maka energi alternatif terbarukan yang dibutuhkan di Indonesia untuk mengurangi pembangkit listrik konvensional berbahan bakar batu bara dan minyak bumi dapat bertambah. Mesin ini juga memiliki manfaat. Manfaat mesin speed bump generator adalah membuat listrik dapat terus tersalurkan tanpa adanya mati listrik, kecuali terdapat kerusakan pada alat. Mengurangi ketergantungan energi listrik pada PLN, dan mengembangkan energi baru dan terbarukan yang dibutuhkan di Indonesia. Kemudian, energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari.
Selain manfaat, ada pula kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, yang pertama, alat-alat yang dibutuhkan untuk dirakit mudah dijangkau. Yang kedua, sebagai sumber penghasil energi listrik yang lebih ekonomis. Yang ketiga, ramah lingkungan. Dan yang keempat, mudah pengoperasiannya. Untuk kelemahannya, yang pertama, biaya maintenance-nya mahal. Yang kedua, proses penempatan di jalan masih sukar. Yang ketiga, tidak semua kondisi jalan dapat dipasang mesin ini. Terakhir, ada pun keberlanjutan solusi yang diberikan untuk mesin ini. Sebaiknya, mesin ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar lebih efektif dan efisien. Mengingat penggunaan listrik yang menyertai seluruh kehidupan manusia. Ketika pemanfaatan mesin ini sudah lebih baik, maka diharapkan dapat juga digunakan untuk penggunaan listrik skala rumah tangga. Selain itu, mesin ini juga diharapkan dapat dikembangkan sebagai penghasil energi listrik untuk pengisian kendaraan berbahan bakar listrik, di mana mulai tahun 2020, mobil listrik dan bus listrik dari luar negeri mulai memasuki Indonesia dan sudah mulai diperjualbelikan. Sehingga untuk pengisian listrik atau charging station untuk mobil dan bus pasti akan sangat diperlukan di masa mendatang. Kemudian, mesin ini juga perlu untuk terus dilakukan pengujian agar alat yang akan digunakan pada perancangan dapat menyesuaikan kondisi yang ada di Indonesia dan merata di seluruh wilayah dengan kualitas yang bagus. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang saya ambil. Sekian video dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.